Selamat datang ke presentasi kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa magang saya di PT Kreasi Nostra Mandiri atau biasa kita kenal dengan Cyberbox. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Don Andreas Nathanael. Saya bekerja sebagai Software Developer Engineer Intern atau disingkat sebagai SDE Intern di Cyberbox. Saya kerja di bagian mobile. Berikut ini daftar isi dari presentasi kali ini. Pertama, proses pencarian magang, bagaimana saya bisa mendapatkan tempat kerja di Cyberbox. Terus, profil perusahaan Cyberbox, pelaksanaan kerja magang, jadi apa saja yang saya lakukan selama masa magang, dan terakhir kesimpulan dan saran. Saya apply untuk posisi di kurang lebih di akhir Maret, jadi tanggal 25 Maret saya mulai apply position lewat LinkedIn dan Glints. Jadi saya daftar untuk posisi back-end, front-end, software engineer di berbagai perusahaan dan di berbagai startup. Cuma dua akhirnya yang kasih saya offer, yaitu Cyberbox dan Okanemo. Walaupun Okanemo ngasih offer setelah saya sudah dapat offer duluan dari Cyberbox, jadi saya harus tolak dulu Okanemo. Ini diagram proses apply Cyberbox. Jadi saya apply dulu lewat LinkedIn, terus saya di email dari HR mereka. Saya dikasih technical test. Jadi soal SDA cukup mudah kalau dibanding soal SDA-nya di interview. Selain itu saya juga dapat tes kepribadian dari HR lewat email juga. Terus user interview 1. Jadi saya di interview Google Meet on cam langsung dengan orang dari Cyberbox. Ini dia berbahasa Inggris. Jadi saya dites SDA. Jadi saya harus menyelesaikan suatu algoritma task dalam waktu 1 jam. Lalu setelah itu saya dapat lagi bakal di-interview lagi, user interview 2. Kali ini dengan namanya Mas Gugu. Mas Gugu ini nanti saya akan dijelaskan lebih lanjut siapa. Jadi ini juga interviewnya bahasa Inggris, SDA juga, ngerjakan soal algoritma. Terus nggak sampai 1 jam dari user interview itu, saya ditelepon dari HR-nya Cyberbox, ditawarkan posisi ya, ditawarkan apakah mau full time yang 8 jam atau yang part time 4 jam per hari. Saya waktu itu ambil yang full time. Lalu masuk ke profil perusahaan dan posisi magang. Cyberbox ini dia nggak cuma jualan sayur, dia dari Juli 2016 dia jualan produk segar, jadi sayur, buah, mie, selai dan semacamnya ke rumah tangga alias business to customer dan ke restoran juga alias business to business. Cyberbox ini dia mendapat produk segar langsung dari petani dan produsen, jadi dia memotong rantai supply di tengah, makanya itu harganya bisa kompetitif dibanding harga pasar biasa. Karena nggak ada supply chain, langsung dari petani kayak yang beli. Berikut ini penempatan kerja. Jadi di paling atas ada C-level. Ada 3 orang yang co-founding Cyberbox. Pertama ada CEO-nya, Mbak Amanda Cole. Terus ada CTO, ada Mas Rama. Terus ada COO-nya dari Mbak Meta. Di bawah dari CTO ada Vice President of Engineering, Elistiarto Wastuargo. Ini Mas Gogo yang sebelumnya nge-interview saya kedua kalinya. Terus saya ada di Departemen Consumer, di Discovery Team, dibawahi oleh tech lead-nya Andi Wiranata atau bisa dipanggil Mas Andi. Terus ada lagi tim lain di bawah Consumer, yaitu Platform Team, dibawahi oleh Arif Pratamazati atau bisa dipanggil Mas Arif PZ. Jadi ada 2 teman saya yang MKM juga di Platform Team. Platform Team ini back-end dan Discovery Team ini front-end atau lebih tepatnya mobile. Aplikasi mobile Cyberbox. Pelaksanaan kerja magang. Jadi untuk tech-stack-nya kita komunikasi lewat Slack. Kita pakai Atlassian juga, kita pakai Jira untuk project
manager, terus pakai Bitbucket juga untuk repository-nya. Kita juga sempat pakai GitHub, terus framework-nya React Native untuk mobile-nya, terus Apollo ini Apollo GraphQL untuk komunikasi dengan backend ke React Native. Untuk data ada Metabase ini untuk event tracking dan logging. Firebase juga kurang lebih sama fungsinya. Debugging memakai Flipper untuk debugging React Native. Untuk IDE-nya saya code editingnya di Visual Studio Code. Terus Android Studio saya nggak pakai untuk code editing, saya pakai untuk Android emulatornya untuk kerja. Flow pekerjaannya kita pakai Scrum, jadi dikasih task dari PM atau dari mentor atau dari kita sendiri sebenarnya juga bisa ngambil task tertentu yang kalau misalnya kita lagi bebas. Terus exploration, jadi ini in progress, lagi tahap in progress, lagi dikerjakan. Kita lagi cari solusi dari bug misalnya, atau eksplorasi cara bikin fitur A atau cara bikin UI tertentu gitu. Terus code changes, setelah dibuat bakal dibikin pull request, nanti bakal di-review sama tech lead atau di-review sama penyelia, jadi sama Mas Andi atau sama Mas Galih. Mas Galih itu mentor saya, nama lengkapnya Galih Laras Prawoso. Kalau misalnya pull request-nya disetujuin, masuk ke development internal release, terus kalau udah dites sama QA, terus sudah disetujui dari tim produk, bakal masuk ke production. Nah, ini ada beberapa pekerjaan yang mau di-highlight. Bug fix select voucher. Jadi waktu itu ada bug, nggak bisa ngepilih voucher gitu. Jadi dia stuck kalau dipencet, error. Ini task pertama yang saya kerjain gitu. Jadi kalau nggak salah cuma nggak nyampe seminggu, cuma 4 hari setelah saya baru magang, saya langsung dikontak sama Mas Andi gitu. Doan, kamu mau nggak ngerjain task yang ini gitu. Waktu itu sebenarnya saya agak kewalahan gitu. Menurut saya tasnya agak berat waktu itu, karena saya baru 4 hari atau 5 hari magang di Sharebox, dan saya masih mencoba mempelajari code mesh-nya gitu. Jadi masih di awal-awal. Jadi saya coba pelajari gitu tentang masalahnya, dan ada kaitannya tentang Apollo GraphQL gitu. Jadi ada masalah di cache-nya. Setelah kontak-kontak lagi sama Mas Andi, setelah 3 hari ketemu sih ya, akhirnya solusi ke masalahnya. Terus pull request disetujui juga sama Mas Andi. Habis itu referral program. Ini cukup simpel kerjanya. Jadi cuma bikin UI gitu, terus bikin layout. Kerjasama sama tim berenam, jadi 2 front end, 2 back end, 2-nya lagi mantau. 2-nya ini dia Mas Gali dan Mas Andi gitu. Kebetulan juga rekan saya satu lagi yang front end, itu dia dari UI juga magang, tapi bukan MKM atau KP. Dia namanya Fakira Devina dari angkatan 2017 Tarung. Tag terkaitnya React Native untuk UI dan semacamnya, dan Apollo GraphQL untuk komunikasi dengan backend, karena ada form di sini. Nah, hadiah section infinite scroll. Jadi sebelumnya backgroundnya dari tim desain mereka mau nge-revamp halaman loyalty. Halaman loyalty ini maksudnya apa? Poin, terus voucher dan semacamnya kayak gitu. Dan mau nge-revamp juga bagian hadiah gitu. Awalnya kan mau pagination, jadi kita mau ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Karena hadiahnya nanti, vouchernya nanti rencananya bakal ada banyak. Nah, tapi saya kontak-kontakan sama Mas Andi. Nah, kira-kira kalau infinite scroll cocok nih Mas, gitu kan. Infinite scroll itu kalau dia di-scroll ke bawah, ke akhir, nanti bakal diambil lagi voucher lebih lanjutnya. Nah, ini sebelumnya saya belum pernah implementasi infinite scroll ya, jadi saya belajarin dulu di React Native. Ini dia pakai flat list dari React Native, terus pakai pagination juga dari Apollo GraphQL. Terakhir, ini fitur yang paling gede yang saya kerjain sih, impression tracking. Jadi tujuannya apa? Dari business intelligence kontak-kontakan, mereka mau tahu produk mana sih atau section mana sih
yang menarik perhatian konsumen gitu. Jadi dianggap menarik perhatian kalau dilihat selama 2 detik atau lebih gitu. Nah, kalau di web sebenarnya setelah saya riset ada solusinya dengan Interaction Observer API, jadi bisa dengan mudah mendeteksi mana sih yang lagi terlihat di layar. Cuma sayangnya saya lihat belum ada solusi tersebut kalau di React Native gitu. Saya kurang tahu kalau misalnya di native mobile kayak Kotlin atau di iOS dengan Swift, saya kurang tahu. Cuma kalau di React Native belum masuk fiturnya gitu. Jadi saya harus makan kalau nggak salah 1,5 minggu atau hampir 2 minggu untuk riset solusinya kayak gimana gitu. Jadi saya harus ada 3 atau 4 proposal solusi yang dibuat gitu sampai akhirnya baru sukses. Saya juga sampai beberapa kali meeting one on one sama mentor saya, sama Mas Galih, tentang ini solusinya harus seperti apa gitu ya. Tapi akhirnya ketemu sih solusinya. Terus dari tim data, dari tim BI, mereka puas sih. Tech stack terkait itu pakai React Native. Jadi saya harus ngide-ngide, saya bikin algoritmanya sendiri buat ngedeteksi. Terus Metabase dan Firebase ini untuk nge-track eventnya. Jadi kalau misalnya udah dilihat selama 2 detik, itu bakal di-track masuk ke dalam Metabase dan Firebase. Ini ada statistik sedikit. Jadi selama 3 bulan ada 152 commit, ada 5.000 code changes yang ditambah, terus ada 1.500 kode yang dihilangkan, terus ada 29 pull request merge. Relevansi dan perkuliahan. Jadi ini ada beberapa mata kuliah yang terkait seperti PPW, terus struktur data dan algoritma SDA, untuk algoritma di impression tracking ya. Basis data untuk nge-track event tracking, terus RPL dan PPL untuk software engineering in general. Dan di PPL saya juga belajar tentang React Native, jadi saya pengalaman bisa bikin aplikasi mobile itu lewat PPL. Terakhir, kesimpulan dan saran. Jadi ada beberapa kendala. Pertama, teknis ya. Jadi, navigation API yang dipakai itu React Native Router Flux. Ini tuh dia udah tua, outdated, dan poorly documented. Kalau di React Native terbaru, itu biasanya pakai React Navigation 5. Itu dia yang jauh lebih documented dan modern. Dan juga karena WFH ya, jadi kurang dapat interaksi dengan rekan, dengan atasan gitu kan. Dan juga ditambah terkena COVID-19 saat periode magang, jadi 2 minggu harus istirahat dulu, nggak bisa kerja. Pelajaran yang didapatkan, pertama gimana kerjasama sih, karena sebelumnya belum pernah internship, jadi belum ada bayangan gimana sih kerjasama di dunia kerja. Tapi mungkin Sharebox agak beda sih dengan kantoran biasa, karena dia startup, dan di situ seenggaknya tim saya ya, itu semuanya di bawah 30, hampir semuanya di bawah 30. Cuma beberapa atasan doang yang lebih gitu. Jadi karena seumuran gitu kan, jadi agak santai, terus agak welcoming sih gitu. Terus pengalaman kerja dengan code base besar dan tua, kayak yang disebutin tadi, udah dari 2016 ya, jadi udah agak kotor sih code base-nya, udah gede banget, banyak fiturnya, dan saya jadi dapat banget pengalaman gimana sih kerja di code base aplikasi yang real gitu, kreatif dan inisiatif dalam menghasilkan solusi untuk masalah baru. Ini hubungannya sama impression tracking, karena saya harus benar-benar riset dan ide untuk solusinya kayak gimana, dan bikin dokumentasi untuk pull request juga penting sih. Terakhir ada saran, tingkatkan kemampuan komunikasi dan inisiatif, itu penting banget buat semua pekerjaan. Terus rasa tanggung jawab dan ownership, ini biar hasilnya kualitas gitu. Jadi kode yang kita buat, fitur yang kita buat itu kualitas dan bisa berguna bagi banyak orang ke depannya. Selalu eksplorasi, karena sebagai developer nggak pernah berhenti belajar sih, terutama di front end, karena selalu ada hal baru yang keluar setiap tahunnya gitu. Jadi kita harus keep update, keep banyak fitur, banyak desain, banyak konsep yang perlu dipelajari ke depannya sih. Jadi sekian dulu untuk presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat.